Selamat pagi, mari kita lanjutkan materi termokimia kita. Kali ini tentang perhitungan nilai perubahan entalpi menggunakan data. Ada 3 cara nanti yang akan kita pelajari. Kali ini kita pelajari yang pertama dahulu, yaitu perhitungan entalpi menggunakan hukum Hess. Nah, ini hukum Hess bunyinya, entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak bergantung pada jalannya proses reaksi. Ada juga yang menyebutkan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi tetap sama, baik berlangsung dalam satu tahap maupun beberapa tahap. Analoginya misalnya begini, kalau kalian dari rumah berangkat ke Hendrikus, energi yang diperlukan adalah misalnya 50 kJ gitu ya. Dari rumah langsung ke Hendrikus. Itu satu tahap. Cara yang lain, dari rumah tidak langsung ke Hendrikus tapi mampir Alfamart dulu. Nah, jadi dari rumah ke Alfamart 40 kJ, dari Alfamart ke Hendrikus 10 kJ. Jadi totalnya yang langsung tadi yang pertama itu anggap saja itu reaksi langsung itu 50 kJ, atau yang melalui 2 tahap tetap sama 40 dengan 10 tadi ya, tetap sama 50 kJ. Itu analogi untuk hukum Hess. Nah, ini kalau kita ke reaksi ya. Contohnya reaksi pembentukan CO2. Untuk reaksi satu tahapnya, jadi ini reaksi langsungnya, padatan karbon 1 mol C dengan 1 mol gas O2 menjadi 1 mol gas CO2. Delta H0 nya, nah ini sudah tidak ada tanda lagi F, C atau D seperti yang kita pelajari yang lalu, karena ini bukan termasuk, meskipun ini itu kan pembakaran Bu ya, tapi di sini yang kita bahas adalah reaksi umum ya. Jadi boleh ada yang menuliskan delta H0 atau ada yang menuliskan reaksi delta HR, perubahan entalpi reaksi, itu untuk lebih umumnya. Jadi bisa reaksi apa saja maka dituliskannya di sini R kecil, begitu boleh. Nah, untuk reaksi ini dari C plus O2 menjadi CO2, perubahan entalpinya adalah dia mengeluarkan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Itu untuk satu tahapnya, jadi langsung C plus O2 jadi CO2 langsung. Kalau dilakukan dengan 2 tahap, reaksinya bertahap tidak langsung, seperti ini. C yang bereaksi tidak langsung O2 tetapi setengah mol dulu. Setengah mol O2 plus menjadi CO. Delta H-nya sekian. Coba cocokkan, reaksinya sudah setara ya, 1C di sini juga 1, ini O-nya berarti setengah kali 2, 1, di kanan juga 1. Delta H-nya, atau kalau seperti ini bisa juga dituliskan di sini delta H1. Jadi perubahan entalpi untuk reaksi tahap 1 sekian. Kemudian di tahap 2-nya, hasil dari CO di tahap 1 tadi ini bereaksi kembali dengan setengah mol O2 lagi. Barulah dia menjadi CO2. Delta H-nya sekian. Delta H2 atau perubahan entalpi untuk reaksi tahap 2. Kalau kita total, nah sebelum kita menjumlahkan delta H-nya 1 dengan 2 ini, kita harus cek dulu reaksi tahap 1 dengan 2 kalau di total apakah sudah sama dengan yang di bawah. Lihat yang di ruas kiri masing-masing ini, jadi lalu yang kanan ini, lalu apakah ada yang bisa dicoret? Maksudnya dicoret di sini dia ada di 2 ruas ya. Kita lihat, nah ini betul ya. Jadi CO di sini ruas kiri dengan CO di ruas kanan sama-sama 1 mol, berarti ini saling menghilangkan, ini coret hilang. Kemudian adakah lagi yang sama? Tidak ada. Maka yang di ruas kiri sekarang bersisa C, nah ini betul ya, plus setengah tambah setengah 1 mol O2, ini betul. Kemudian menjadi yang kanan CO tadi sudah hilang, jadi tinggal CO2. Nah betul. Kalau sudah cocok, oh ya reaksinya sudah cocok, baru kita jumlahkan perubahan entalpinya. H1, delta H1 ditambah delta H2. Ternyata jumlahnya sama. Oh, ternyata jumlahnya sama dengan yang reaksi
yang dilakukan dalam satu tahap tadi. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan hukum Hess cara gitu ya. Hukum Hess dapat juga digambarkan menggunakan diagram entalpi. Nah, seperti ini ya. Ini ada di buku paket kalian ya. Saya foto, saya masukkan sini. Reaksi yang langsung atau reaksi satu tahap tadi adalah ini. Karena dia reaksinya eksoterm, masih ingat ya. Di awal berarti panahnya ke bawah. Nah, ini reaktannya dari C plus O2 langsung ini menjadi CO2, delta H-nya sekian. Jadi ini sumbu X sumbu Y-nya begitu. Kemudian yang tahap 1 dan 2 atau yang berlangsung dalam 2 tahap. Nah, ini yang pertama dari C plus O2 menjadi C plus setengah O2. Nah, yang ini tahap 1. Jadi ini plus ini C plus O2 menjadi ini C plus setengah O2, delta H-nya sekian, delta H1. Lalu reaksi tahap 2-nya dari ditulis lagi C plus setengah O2 menjadi ini CO2, delta H2-nya sekian. Maka kalau ditotal sama dengan ini. Itu menggunakan diagram entalpi. Nah, ada juga yang digambarkan dengan menggunakan siklus Hess namanya, seperti ini. Nah, pada umumnya reaksi langsungnya atau yang berlangsung dalam satu tahap itu pada umumnya digambarkannya di atas ya, di atas atau di bawah, pokoknya yang mendatar itu ya. Itu adalah reaksi satu tahapnya. Nah, di sini apalagi sudah jelas ya, diberitahukan di sini keadaan awal lalu keadaan akhir. Maka panahnya dari sini 2C plus 2O2 menjadi ini. Oh, ini angkanya berbeda ya dengan contoh pun ini yang di slide sebelumnya tadi ya, angkanya, tapi reaksinya sama. Itu 2C plus 2O2 menjadi 2CO2, lintasan 1 atau delta H1 nya sekian. Kalau dilakukan 2 tahap maka 2C plus 2O2 menjadi, nah seperti ini, 2CO plus O2, delta H2 nya, kemudian tahap 2 berarti 2CO plus O2 menjadi 2CO2. Ini tahap 2 nya. Berarti kalau begitu reaksi totalnya jadi bisa dikatakan bahwa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, seperti itu cara menghitung delta H yang pertama, yaitu menggunakan hukum Hess. Ini contoh soalnya, saya berikan 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui beberapa reaksi, ada 3 reaksi ya. Di situ berdasarkan reaksi di atas hitunglah delta H pada reaksi. Nah, kalau kita lihat soalnya, berarti soalnya ini adalah yang ditanyakan berapa delta H untuk reaksi totalnya gitu ya, atau yang reaksi satu tahap. Sedangkan yang diketahui ada 3 tahap di sini. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita mengubah dulu 3 reaksi ini sehingga menjadi reaksi total. Kalau sudah cocok dengan reaksi total, baru kita bisa menjumlahkan delta H masing-masing. Barulah ketemu delta H reaksi totalnya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya, saya tulis ulang. Ini reaksi tahap 1, reaksi tahap 2, reaksi tahap 3. Reaksi total. Nah, seperti ini. Jadi berapakah delta H reaksi pada reaksi C3H7COOH plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 4H2O. Oke, langkah pertama kita tuliskan, siapkan dulu tempatnya. Kita tulis ulang lagi. Reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, reaksi total. Nah, seperti ini sudah saya tulis ulang reaksi totalnya. Jadi nanti ditambah. Nah, sekarang kita lihat. Jadi reaksi yang diminta atau yang akan kita pakai adalah reaksi total yang ini ya. Kita lihat senyawa ini C3H7COOH, dia ada di ruas kiri, lalu jumlah molnya 1 mol. Kita lihat di reaksi pertahap yang sudah diketahui di soal. Nah, ternyata senyawa yang sama C3H7COOH ada di ruas kanan,
dan jumlahnya 1 mol. Jadi jumlahnya sudah sesuai dengan yang di total 1 mol. Sudah sama, tetapi tempatnya berbeda. Jadi kalau di sini seharusnya dia ada di ruas kiri, yang ini di ruas kanan. Maka apa yang kita lakukan? Jadi reaksi 3 ini harus dibalik. Ya, jadi maksudnya dibalik apa? Yang ruas kanan jadi pindah ruas kiri, kiri jadi pindah kanan, kemudian delta H-nya karena kita membalik reaktan produk reaktan, maka delta H-nya menjadi kebalikannya, berarti plus 147. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tadinya minus sekarang menjadi plus 147, reaksinya menjadi berkebalikannya. Ini. Kemudian setelah C3H7COH kita ada 5O2. Nah, lihat. Di reaksi pertahap O2 bisa kita lihat ada di reaksi 1 ada, di reaksi 2 juga muncul, di reaksi 3 juga muncul. Kalau menemui senyawa yang seperti ini, maka ini dilewati dulu saja karena dia ada di tiga-tiganya gitu ya, kita lewati. Kemudian kita lihat CO2. Nah, CO2 di soal yang akan kita tentukan ada 4 mol ruas kanan. Kita lihat di sini dia ada di reaksi 2 sudah benar di ruas kanan, tetapi ini jumlahnya masih 1 mol, sedangkan di sini 4 mol. Maka apa yang kita lakukan? Kita mengkalikan reaksi tahap 2 dikalikan 4, jadi supaya molnya sesuai dengan yang ini. Kalau 1 dikalikan 4, yang lain juga ikut dikalikan 4, maka akan menjadi 4C padat dengan 4O2 gas menjadi 4CO2 gas. Delta H-nya H2 dalam hal ini juga berubah, yaitu dikalikan 4, 214 dikalikan 4 minus 856 kilojoule gitu. Kemudian setelah CO2 ini 4H2O, lihat ada di mana? Nah, ada di reaksi 1, sudah berada di ruas kanan, tapi jumlah molnya masih belum setara ya. Maaf, belum sama. Ini diminta 4 mol, yang di sini 2 mol, maka reaksi 1 kita kalikan 2. Nah, seperti itu. Maka reaksi 1 sekarang menjadi 4 H2 plus 2 O2 menjadi 4 H2O uap air gas, maka delta H-nya juga dikalikan 2 minus 216 kilojoule. Nah, reaksinya sudah seperti ini. Sekarang kita cocokkan dulu manakah yang bisa dihilangkan, ruas kiri dan kanan. H2 hilang ya, 4 mol. Kemudian 4C ruas kiri, 4C habis. Kemudian oksigen di ruas kiri ada 6, 2 tambah 4, di kanan ada 1, berarti ini hilang, ini gini. Maka sekarang ya sudah, maka sekarang yang di ruas kiri bersisa C3H7COOH, ini betul. Oksigennya 1 tambah 4, 5 mol O2. Yang di ruas kanan 4H2O, betul, 4CO2. Sudah cocok, ini dijumlah sama dengan ini, barulah kita boleh menjumlah ininya, delta H reaksi. Maka delta H reaksinya minus 925 kilojoule. Seperti itu. Saya mengikuti soalnya, di soal ini tidak ada H0, berarti standar atau tidak ya sudah, biarkan seperti ini saja. Perubahan entalpi reaksi tersebut adalah sekian kilojoule gitu. Nah, pertanyaannya saya tambahkan,
nanti saya tambahkan di PPT-nya. Misalnya setelah ketemu ini, pertanyaan berikutnya, berapakah perubahan entalpi pada reaksi tersebut jika gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP adalah 1,12 liter. Nah, jadi yang ditanyakan ini ya, berapakah perubahan entalpinya jika CO2-nya diketahui ternyata dihasilkan sekian liter. Sama seperti yang kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya tadi, yaitu berarti kita mengubah dulu volume CO2 menjadi mol gitu ya. Jadi N CO2 karena dia STP berarti volume per 22,4, berarti 1,12 per 22,4 sama dengan 0,05 mol, seperti ini. Nah, maka sekarang karena yang dibahas ini perbandingannya 1:5:4:4, delta H-nya sekian, minus 925 kJ. Sekarang ditanyakan kalau CO2-nya 0,05, maka ini ya. Berarti untuk setiap 4 mol CO2 itu delta H reaksinya adalah min 925 kJ. Itu kalau untuk 0,05 mol, delta H reaksinya sekarang adalah min 925 per 4 kali 0,05 mol sama dengan sekian. Ini per ini kali ini minus 11,56 kilojoule, seperti itu. Contoh yang kedua ini tentang diagram entalpi ya. Jadi ada diketahui 2C plus 2O, delta H2 nya sekian, lalu delta H3 nya sekian. Yang ditanyakan berapakah delta H1, berarti ini tahap 1, tahap 2, lalu ini yang reaksi langsungnya ditanyakan itu. Berarti bagaimana mencari delta H1? Ya, jadi betul, yaitu dari delta H2 ditambah delta H3 langsung ya, karena panahnya sudah searah. Sini ke sini, lalu yang ini juga seini. Berikutnya contoh ketiga. Nah, sama pertanyaan delta H1 berapa, ini delta H1, anggap saja ini reaksi totalnya, jadi dari A bereaksi sehingga menjadi C. Nah, ini kalau reaksi langsungnya satu panah ke sini, betul. Maka kalau dia per tahap, kita lihat ternyata ada 3 tahap. Harusnya dari A menuju C kalau langsung begini, kalau nggak langsung harusnya kan dari A ke B, lalu B ke D, lalu D ke C, seperti itu, 3 tahap. Tapi ternyata ada yang berbeda di tahap ketiga ini. Panahnya kan harusnya ke atas tetapi dia ke bawah. Nah, berarti bagaimana kalau seperti ini? Ya sudah, berarti tinggal dibalik. Maka delta H1 sama dengan delta H4 ditambah delta H3 ditambah minus delta H2 atau dikurangi delta H2, karena ini harusnya ke atas tapi dia ke bawah maka di minus, seperti itu. Atau kalau dituliskan, nah ini ya, dituliskan di sini delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 tambah H4. Ini kan harusnya 1, kalau ini yang arahnya ke D ya, 1 tambah 2 ini adalah sama dengan ini, boleh sama saja. Itu jadi ini H4 tambah H1 dikurangi H2. Oke, itulah materi kita hari ini. Akan kita lanjutkan nanti kurang 2 topik lagi. Tetap semangat, selamat pagi.